Jack TV kembali lagi bersama saya, Gesmi Sitanggang di Suara Jakarta. Pemirsa, masa pandemi yang semakin lama memang berdampak pada ekonomi masyarakat dan khususnya bagi masyarakat pekerja harian. Nah, saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu supir angkutan umum di Kota Bogor, yaitu Bapak Makmur. Halo, selamat sore Pak Makmur. Iya, Apa kabar Pak Makmur hari ini? alhamdulillah baik kalau badan masih sehat. Alhamdulillah ya Pak. Gimana kondisinya pada setelah lamanya pandemi COVID-19 ini dialami? Aduh, turun drastis Mbak masalah usaha di angkutan mah. Turun drastisnya seperti apa, boleh diceritakan Pak Makmur? Ya seperti kita nyari sewanya susah, penumpangnya udah nggak ada, pendapatan juga udah benar-benar minim. Gimana mau setoran apa yang buat ke rumah? Posisinya ada di mana? Posisi ini di Air Mancur yang dekat pom bensin Total. Kalau trayek angkutan umumnya yang di Bogor dari mana ke mana? Jurusannya 07 BTM, Warung Jamu BTM. Kalau dari penghasilan sehari-hari Pak Makmur dibandingkan sebelum adanya COVID-19 ini, bagaimana? Penurunan berapa persen kalau bisa diperkirakan? Ya kalau keluhan sih banyak Mbak, tapi bantuan belum ada. Bantuan belum ada. Bantuan Belum. sosial dari pemerintah Kota Bogor belum ada hingga saat ini. Dari pemerintah belum dapat. Ya enggak lah, nggak dapat gitu. Sama sekali belum ada. Sama sekali nggak dapat ya. Tapi ada yang dapat belum cair. Ada yang dapat tapi belum cair. Itu alasannya seperti apa Pak Makmur? Iya, ada yang dapat tapi belum cair gitu. Itu alasannya mengapa belum cair hingga saat ini? Nggak tahu tuh. Katanya ya gitu aja, belum cair, belum semuanya daftarnya terpenuhi. Bisa diceritakan Pak Makmur awal mula itu teman-teman mendapatkan tadinya bantuan sosial. Tadi Pak Makmur mengatakan daftar dulu, tapi hingga saat ini Dia kan masih supir belum angkot cair. Ini katanya bagaimana? dapat. Ya supir angkot kan katanya dapat untuk supir gitu ya. Tapi ada yang dapat tapi ada yang enggak. Cuman apa ya? Dia berbentuk ATM, tabungan lah gitu ya. Tapi itu juga nggak semuanya dapat gitu. Cuman sebagian. Dijanjikan berapa besar itu yang dibilang berupa ATM? Apanya? Dijanjikan berapa besar uang yang akan didapatkan para supir angkot yang tadi Pak Makmur katakan? Dengarnya sih pendapatnya 600 per bulan. Jangka 3 bulan ya gitu aja, jangka 3 bulan berapa. Tapi bulan sekarang juga belum dapat gitu loh. Itu dijanjikan sejak kapan Pak Makmur? Janjinya udah sebulan lebih Mbak. Lalu teman-teman dari supir angkot sudah mencoba untuk menanyakannya? Bagaimana Itu untuk supir kelanjutannya? angkot. Tapi kalau saya sih nggak dapat gitu. Tapi ada yang dapat, cuman ya belum cair juga gitu. Persyaratannya, dengan kata lain ini karena ada persyaratan yang bisa Ada mendapatkan tetap itu. ada persyaratan, itu kan KTP gitu. Kakak itu doang. Lalu kenapa Tambah ibu kriterianya asli, gitu. apa Pak Makmur? Tadi Pak Makmur mengatakan teman Bapak ada beberapa yang dapat. Pak Makmur sendiri tidak Ya. dapat. Ini mengapa? Ya. Ini kriterianya mengapa Pak Makmur? Apakah memang Apanya? yang sangat membutuhkan sekali atau apa? Kurang kedengeran awas. Kriterianya gimana ya? Ada Ya kriterianya gitu aja, tidak? Mbak, kalau Ada kriterianya mendapatkan bantuan yang tadi Pak Makmur katakan. belum pernah dapat, kalau masalah bantuan belum pernah dapat. Belum ada bantuan untuk supir angkot gitu ya. Kalau di Bogor belum pernah dapat gitu. Pak Makmur, Cuman itu mah yang apa? iya. Bagaimana Pak? Boleh lanjutkan cuma apa? Apanya? Ya, Pak Makmur tadi mengatakan memang pendapatannya berkurang selama pandemi Kalau COVID-19. pendapatan sekarang kan turun drastis, Mbak. Biasanya kita dapat sehari 100. Sekarang paling juga 30.000, 25. Setoran juga udah anjlok benar gitu loh. Kan biasanya mobil saya setorannya 180. Sekarang paling setoran sehari 50.000, Mbak. Itu juga belum tentu masuk 50.000.
Sekarang paling sedikit Pak Kadang-kadang Makmur nggak yang setor. Bapak dapatkan berapa dalam sehari? Hasil dari menjadi supir angkot selama pandemi COVID-19 ini? Kurang. Pak Makmur, saya ulangin lagi pertanyaannya. Pak Makmur, pendapatan yang paling sedikit yang Bapak dapatkan selama COVID-19 ini berapa? Pendapatan 20.000 lah. Pernah 20.000 ya? Iya. Lalu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan keluarga jika pendapatan Pak Makmur semakin berkurang? Ya kan, nggak seperti biasanya, Mbak. Kalau hari-hari biasa gitu ya. Kalau dulu kan bisa ditarget. Sehari paling juga dapat 150.000, 100.000 gitu ya. Sekarang benar-benar anjlok bener gitu lah. Turun drastis lah gitu. Iya. Dengan Sekarang kan mau nggak ada yang buka. Iya, baik Pak Makmur. Dengan kondisi demikian, pendapatan Pak Makmur sekarang tidak bisa diprediksikan. Dan membawa uang ke rumah juga, tadi Pak Makmur bilang bisa hanya 20.000. Lalu bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga Pak Makmur? Ya kan nggak mencukupi, Mbak. Gimana atau emang gimana apa adanya lah gitu ya. Kalau istri nggak ngerti, gimana lagi kita kan gitu. Susah juga sih, Mbak, kalau jam kayak gini gitu loh. Kita kan mau ngadu ke organda susah gitu, apalagi kan dia juga sama gitu kan. Iya. Usaha kayak gini mau gimana lagi ya, apa adanya lah gitu kan. Intinya gitu aja ya, usaha tambah kesini tambah susah aja, Mbak. Selama ini aja, selama corona gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan ya cepat-cepat gitu, cepat-cepat selesai lah. Ya baik Pak Makmur. Tapi sudah berupaya Pak Makmur untuk minta bantuan, misalnya kepada lurah seperti itu yang di daerah. Udah, Mbak, kalau masalah itu udah didata ya, tapi tetap aja nggak dapat gitu. Itu satu RT apa? Alasan mereka Ya dapat? kata mereka yang dapat satu RT cuman 8 orang gitu ya, 8 keluarga lah, 8 kakak gitu kan. Jadi nggak semuanya dapat gitu, Mbak. Jadi kayaknya nggak merata gitu. Pak Makmur, boleh diceritakan kesulitan yang paling sulit Pak Makmur rasakan selama pandemi corona ini? Ya gimana lagi, Mbak, udah repot lah gitu. Kalau selama ini mah, nah, cuman ya habis gimana lagi, kita kalau nggak usaha gimana, kan nggak mungkin makan di rumah kan. Yang penting kita jalani aja gitu kan. Apa boleh buat kita kan. Ya dapat gede ya alhamdulillah, nggak dapat juga ya syukuri aja gitu. Habis kita nungguin dari pemerintah kan nggak ada, ya kan? Mau gimana lagi gitu. Pak Makmur, saya mau tanya lagi tadi tentang yang Pak Makmur katakan di awal. Tadi Pak Makmur mengatakan bahwa ada beberapa teman-teman Bapak, ada 8 orang yang dapat bantuan. Nah, Pak Makmur tahu tidak kriteria 8 orang ini? Kenapa mereka bisa mendapatkan bantuan sedangkan Pak Makmur tidak dapat? Itu kan dengar-dengar dari ini ya, Mbak ya, itu data dari Kapolres, dari Polda ya, seluruh Jawa Barat itu kan ya. Dengar-dengar gitu, cuman kan yang didata nggak semuanya dapat supir angkutan gitu kan. Cuman sebagian, tapi kan nggak tahu juga gitu ya. Itu untuk sebagian sih dapat, yang sebagian juga nggak dapat gitu, Mbak. Ditakutkan kan gini ya, Mbak ya, itu cuman wacana ya, udah gitu, udah ada yang dapat, udah gitu ya, ATM sama tabungan kan. Takutnya udah COVID habis, itu nggak cair loh gitu.